Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Asyifa Ayuna Putri dari Prodi PIAUD semester 3 ingin mempresentasikan problem yang biasa terjadi pada anak usia dini dan program apa yang tepat untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, yang pertama itu saya mengangkat tentang kenapa sih anak memukul temannya. Nah, itu kan menjadi suatu masalah yang besar mengapa anak memukul temannya. Karena itu dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, jadi mengapa anak suka memukul itu? Karena pada fase usia balita, anak belum lancar berbicara dan tanganlah yang menjadi alat komunikasi mereka. Itu sebabnya kebiasaan itu terbawa hingga pada fase usia anak usia dini. Anak suka memukul itu bukan tanpa alasan. Anak suka memukul itu karena merasa kesal atau juga anak belum tahu bagaimana cara yang benar untuk mengekspresikan emosinya. Sikap ini tentunya tidak baik bila terus dibiarkan, dan apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Selanjutnya, lalu apa sih program guru dan saya sebagai calon seorang guru dalam menyelesaikan masalah ini? Tentunya agar tidak menghambat proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu saya mengangkat program kegiatan bercerita. Pada program pertama yaitu melalui kegiatan bercerita. Sebelum itu, kita sebagai calon seorang guru harus dapat memahami karakter anak, memahami emosinya, dan memberi perhatian kepadanya. Serta kita sebagai guru juga harus memberi ruang anak untuk merasa nyaman dalam menyampaikan keinginannya. Nah, di metode bercerita sendiri, itu suatu pengalaman belajar dengan cerita. Melalui bercerita, anak akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan barunya. Lalu cerita apa saja yang disampaikan dalam kegiatan bercerita? Nah, yang pertama itu tentunya cerita yang membuat anak mengerti bahwa perilaku memukul teman itu tidak baik. Dengan metode bercerita pula dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa anak. Jadi, anak tidak lagi mengekspresikan emosinya dengan memukul karena kemampuan bahasa anak telah berkembang. Karena kemampuan bahasa anak telah berkembang, otomatis komunikasi anak pun menjadi lebih baik. Nah, tentunya metode bercerita juga harus diselingi dengan ketauladanan karena anak pada dasarnya akan meniru apa yang dia lihat. Selanjutnya pada program kedua yaitu pendidikan karakter. Mengapa saya mengambil pendidikan karakter sebagai programnya? Karena pada anak usia dini ini penanaman karakter itu harus dilakukan sejak dini dengan melalui pembiasaan. Upaya penanaman perilaku terpuji anak ini. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dapat menanamkan pendidikan karakter anak usia dini dalam proses pembelajaran? Nah, yaitu dengan membiasakan selalu mengawali kegiatan dengan berdoa. Lalu sebagai seorang guru juga mempunyai peranan agar membangun karakter anak usia dini seperti bersikap konsisten, mencontohkan segala hal yang baik. Karena anak merupakan peniru yang baik, mengajarkan berbagai hal kepada anak yang baik dan tidak membela anak jika salah. Nyatakan kesalahan jika memang salah, jangan pernah membela anak. Jika dia salah, katakan dia salah. Lalu mengapa pendidikan karakter menjadi sangat penting bagi anak usia dini? Karena pendidikan karakter dapat menentukan perilaku anak terhadap hal yang dia lakukan. Anak sedari usia dini diajarkan agar dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan menghormati hak orang lain. Dan dapat disimpulkan bahwa problem anak usia dini suka memukul temannya itu diakibatkan anak yang belum bisa menyampaikan keinginannya dengan komunikasi yang baik. Dari kedua program yang saya sampaikan, bahwasanya anak merupakan peniru yang handal.
maka karakter anak dapat berubah dengan adanya tauladan yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!